Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen pengampu matkul penelitian dan penulisan ilmiah, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Azahra Maulidia Budiman dengan NIM 125 80 30 145 dari kelas 2E Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal yang telah saya baca untuk tugas UTS mata kuliah penelitian dan penulisan ilmiah. Topik yang saya angkat dalam penelitian ini berfokus pada representasi identitas dan stratifikasi sosial di era digital. Jadi kita akan melihat bagaimana seseorang menunjukkan jati diri dan bagaimana perbedaan status sosial terbentuk, terutama di media sosial dan ruang digital saat ini. Pada ketiga artikel jurnal yang saya baca dan menjadi referensi, itu yang pertama warna kulit dan stratifikasi sosial perjuangan representasi di ruang media sosial TikTok, yaitu pengarangnya April Laksana pada tahun 2024. Lalu yang kedua, stigma, citra diri, dan performativitas sosial perempuan perokok, pengarangnya Shakira Putri Anjali dan Khairul Jamil pada tahun 2024. Yang ketiga, budaya Jaksel, analisis wacana kritis terhadap representasi kelas sosial di media podcast, pengarangnya Mai Hasni pada tahun 2025. Dari tema tersebut, saya membaginya menjadi 3 cabang kajian utama. Yang pertama adalah dinamika identitas diri. Di sini kita akan membahas bagaimana individu mendefinisikan jati dirinya, siapa dirinya, bagaimana ia membangun citra diri, bagaimana ia ingin dilihat oleh orang lain. Dan yang kedua, mengenai struktur dan kelas sosial, ini berkaitan dengan perbedaan status kekayaan, kekuasaan, hingga gaya hidup yang membedakan satu kelompok lain dengan kelompok di masyarakat. Dan yang ketiga adalah peran media digital, karena zaman sekarang interaksi sosial tidak hanya terjadi tatap muka, tetapi melalui internet. Media ini menjadi tempat yang sangat berpengaruh dalam membentuk represi hubungan antar manusia. Untuk menganalisis fenomena tersebut, saya menggunakan teori interaksionalisme simbolik. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk dari interaksi sehari-hari yang didasari oleh simbol-simbol dan makna tertentu. Jadi apa yang kita bahas ini bahkan ada emoji atau filter yang kita gunakan di media sosial itu bukan sekadar hal biasa, itu adalah simbol yang memiliki makna. Melalui simbol-simbol inilah kita berkomunikasi, memahami orang lain, dan akhirnya membentuk sosial. Teori ini sangat cocok untuk digunakan karena kita ingin menggali makna di balik perilaku sosial yang terlihat tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Kenapa kualitatif? Karena tujuannya bukan untuk menghitung angka atau statistik, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam melalui data berupa kata, gambar, atau observasi perilaku. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis wacana. Artinya kita akan mengupas tuntas bagaimana pesan-pesan sosial disampaikan, bagaimana struktur bahasanya, dan apa implikasi sosial di baliknya. Lalu, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan makna sosial yang terkandung dalam sebuah interaksi. Kita juga ingin tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh individu melalui penampilannya, bagaimana stratifikasi atau perbedaan kelas sosial itu terlihat secara tidak langsung melalui gaya hidup di dunia maya, dan bagaimana masyarakat memaknai hal tersebut. Dan yang terakhir ini adalah bagian yang paling penting, yaitu research gap atau celah penelitian. Setelah saya menelaah ketiga jurnal yang saya baca dan menjadi referensi ini, saya menemukan bahwa masih banyak penelitian terdahulu yang lebih fokus pada interaksi secara langsung atau tatap muka. Namun, kajian yang secara spesifik membahas bagaimana simbol-simbol sosial tradisional itu berubah bentuk, berevolusi, dan dimaknai ulang di ruang digital yang serba cepat ini.
masih terbilang minim. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan data dan fenomena yang lebih update sesuai kondisi masyarakat masa kini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.